Rasanya emang senang banget kalau dengar kabar tentang prestasi Indonesia di mata dunia. Dan ternyata, dalam hal militer Indonesia juga tak kalah berprestasi. Bayangkan, dari 195 negara yang ada di dunia, Indonesia menempati posisi ke-15 terkuat. Sebenarnya gak heran amat soalnya kekuatan militer Indonesia memang sudah terbangun sejak era Presiden Soekarno dan diakui dunia. Padahal Indonesia saat itu baru merdeka dan sudah pasang taji dengan beberapa senjata atau alutsista mematikan masa itu. Kita mulai dari armada Angkatan Udara dulu. Di tahun 1960-an, kekuatan Angkatan Udara Indonesia sudah mulai membuat dunia takut. Hal ini didukung oleh bantuan teknologi dari Uni Soviet kala itu. Ya, hubungan Indonesia-Rusia memang punya rekam jejak yang panjang dan positif sejak dulu. Mulai dari membantu Indonesia membangun Monas, membantu merebut Irian Barat, dan tercatat Uni Soviet pernah memberi bantuan militer kepada Indonesia senilai 600 juta rupiah atau kalau sekarang setara dengan 8,7 triliun rupiah. Bantuan itu dalam bentuk kapal penjelajah, destroyer, kapal selam, tank amfibi, dan pesawat tempur MiG. Makanya militer Indonesia bisa menjadi kuat. Diketahui ada lebih dari 100 pesawat tercanggih dan terbaik saat itu, mulai dari 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat MiG-17, 10 pesawat supersonik MiG-19. Dengan kekuatan udara seperti ini tak heran jika Belanda belakangan sangat segan dengan NKRI. Dan hal ini punya yang tentu saja menjadi salah satu pendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Uni Soviet juga memberikan bantuan berupa 26 pesawat pembom jarak jauh Tu-16 Tupolev. Nah, pesawat ini juga yang menjadi kebanggaan paling utama karena merupakan pesawat pembom super yang pernah dimiliki Indonesia. Tak hanya bisa diandalkan sebagai pesawat bomber, tapi Tu-16 dan juga bisa multifungsi, mulai dari misi intelijen, patrol, dan lain sebagainya. Pada masa itu juga hanya ada 4 negara di dunia yang memiliki pesawat pembom, yakni Uni Soviet, Amerika, Inggris, dan Indonesia. Wow, kurang hebat apa coba? Tu-16 memiliki kecepatan jelajah yang mencapai 1.050 km per jam, dengan kemampuan jelajah hingga 7.200 km dan kemampuan terbang hingga pada ketinggian 12.800 km. Namun kejayaannya tak berlangsung lama, karena pada tahun 1969 dan keluar dari armada Auri pada tahun 1970-an, semua unit TU tak diterbangkan lagi. Penyebab cepatnya pesawat ini dimuseumkan karena masa kepresidenan Soekarno saat itu juga sudah berakhir. Sayang banget padahal pesawat ini punya kemampuan istimewa yang mematikan. Nah, ada cerita yang menarik dari almarhum H. Sugianto saat masih hidup. Ia adalah awak pesawat Tupolev 16 Bagder. Selama menjadi awak pesawat Tupolev 16, beliau mengaku sering menjalani misi rahasia untuk mengintai kondisi pasukan musuh di wilayah perbatasan. Baik itu perbatasan Indonesia, Australia maupun perbatasan Indonesia-Malaysia. Tak lama setelah dinyatakan lulus pendidikan TNI AU yang ditempa selama 3 tahun, Sugianto pun ditugaskan di Ambon bertepatan dengan pembubaran negara boneka buatan Belanda di Papua atau yang dikenal dengan Operasi Trikora pada tahun 1961. Pesawat yang dijuluki si beruang liar dari Soviet ini sengaja didatangkan untuk menyerang kapal induk Belanda HRMS Karel Doorman dan memang sempat membuat Belanda jadi ketakutan. Ya, soalnya kapal Karel Doorman ini adalah kapal induk lambang supremasi militer Belanda di Irian Barat. TNI AU merencanakan untuk menenggelamkan kapal ini dengan menggunakan Tupolev Tu-16 yang dibekali misil AS-1 Cannel, tapi rencana ini digagalkan karena gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Wah, langsung kena mental ya. Soalnya rudal AS-1 Cannel seberat 600 kg ini adalah peluru kendali udara yang bisa menghantam sasaran dari jarak 100 km, yang memang diperuntukkan menyerang kapal permukaan. Siapa yang tak takut coba? Kala itu Sugianto masih bertugas untuk menjaga pos stasiun radio sebagai penghubung informasi dari Papua ke Pangkalan Pusat. Setahun kemudian ia pun ditugaskan untuk menimba ilmu menjadi air gunner alias untuk melakukan taktik perang udara dengan menggunakan pesawat tempur Tupolev Tu-16 Bagder di Skuadron 42 Lanut Iswayudi Magetan Sugianto. Kemudian menjalankan misi di berbagai wilayah konflik dan sejumlah misi pengawasan di wilayah perbatasan antar negara. Salah satu misi yang cukup menegangkan yang pernah ia jalani adalah saat terbang menyusup ke kawasan udara Christmas Island, kawasan Australia di Lautan Pasifik untuk melakukan pemotretan pangkalan militer. Perjalanan karirnya tak selalu mulus. Beberapa kali ia juga mengalami kecelakaan bersama Tu-16 ini
Namun ia bertekad jika menghadapi keadaan terburuk saat bertugas dalam pesawat ini, ia lebih memilih hancur bersama pesawat yang ia awaki dibandingkan harus menggunakan kursi pelontar dan tertangkap. Wah, segitu cintanya ya sama pesawat ini. Bukan hanya Tupolev Tu-16 yang menjadi kekuatan utama Indonesia saat Trikora, namun juga ada kekuatan armada laut yaitu KRI Irian, kapal terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Bayangkan saja panjang KRI Irian yang dibuat 14 buah ini hampir memenuhi separuh panjang dermaga saat bersandar di perairan Surabaya. Dengan panjang tubuhnya sekitar 210 meter dan lebar 22 meter ini yang menjadi kapal terberat kala itu. Selain berbobot raksasa 16.640 ton dengan awak sebanyak 1.270 orang termasuk 60 perwira, yang membuat KRI Irian ini spesial karena Uni Soviet yang memproduksinya tak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada bangsa lain manapun. Hanya Indonesia yang diberikan. Bagaimana tidak bikin Belanda langsung pengen buru-buru angkat kaki dari Indonesia. Soalnya diserang dengan kekuatan penuh dari laut dan udara. Sayang, kondisi itu tak bertahan lama setelah peristiwa G30S di Indonesia. Saat kekuasaan pemerintah praktis berada di tangan Jenderal Soeharto, kapal ini dibiarkan terbengkalai di Surabaya. Bahkan kadang-kadang digunakan sebagai penjara bagi lawan politik Soeharto. Yang lebih menyedihkannya lagi, KRI Irian ini dilaporkan hilang dari armada laut Indonesia. Ada versi yang mengatakan kapal ini sebenarnya dijual ke Jepang. Ada yang bilang dibesituakan ke Taiwan karena sudah tak lincah lagi dan suku cadangnya yang tak tersedia. Sayangnya nggak ada yang tersisa untuk kita kenang. Selain itu, Indonesia juga pernah memiliki helikopter gila dengan kemampuan manuver baik bernama Mi-6. Ini merupakan helikopter terbesar di dunia kala itu. Helikopter yang dijuluki gajah terbang ini pernah dilibatkan dalam operasi militer selama konfrontasi dengan Malaysia atau yang dikenal dengan Operasi Dwi Korah. Helikopter ini adalah tipe kelas berat yang diberi tugas-tugas ekstrim seperti membawa satu kompi pasukan, mengangkat kendaraan tempur, hingga membawa logistik yang jumlahnya masif. Panjang badannya mencapai 41,74 m dengan tinggi 9,86 meter serta berat kosong 27.240 kg. Helikopter ini meraih banyak penghargaan di masanya. Salah satunya rekor kecepatan 340 km per jam. Rekor ini bertahan hingga tahun 1989 dengan tinggi terbang maksimal 4.500 meter. Sayangnya akibat terjadinya G30S, hubungan antara Uni Soviet dan Indonesia mulai berjarak, sehingga pasukan suku cadang untuk Mi-6 pun terhenti. Akhirnya helikopter raksasa ini harus dipensiunkan dengan terpaksa pada 1968. Di masa Bung Karno, negara Indonesia juga mempunyai sekitar 12 kapal selam kelas WSK. Saat itu ia belum banyak negara yang memiliki kapal selam, jadi yang membuat Indonesia cukup disegani. Kapal selam terkuat di Asia Tenggara ini juga berperan besar pada misi pembebasan Irian Barat karena mampu melesat dengan kecepatan tinggi tapi juga punya daya hancur yang mengerikan.